Sebagai kiper ikan cana, salah satu kondisi yang paling sulit kita pahami dan ditangani adalah badan ikan cana yang tiba-tiba membengkok. Sindrom kesehatan ikan seperti ini, tak jarang bisa menjadi fatal dan permanen karena kita salah mengantisipasi ataupun mengobatinya. Jadi di video ini, kita akan membahas penyebab, perawatan, dan pencegahan yang berkaitan dengan sindrom ikan cana bengkok. Simak hingga selesai. Penelitian berjudul, Developmental Origin of Vertebral Body Deformities in Teleost, mengulas tentang asal-usul perkembangan deformitas tubuh vertebrata dalam kelompok ikan teleoste. Secara ringkas, tubuh semua ikan termasuk cana maru Anda di rumah tiba-tiba dapat menjadi bengkok yang disebabkan oleh 5 faktor berikut. Yang pertama karena trauma, ikan yang mengalami cedera atau benturan pada tubuhnya dapat mengalami bengkok. Hal ini bisa terjadi ketika ikan cana terjatuh dari ketinggian, tertimpa sesuatu, atau terluka saat bertarung ketika sedang dipairing. Yang kedua, disebabkan oleh penyakit. Beberapa jenis penyakit ikan dapat menyebabkan tubuhnya menjadi bengkok. Misalnya, penyakit tulang rawan, penyakit vertebrae, atau penyakit crop yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C. Selain itu, infeksi parasit berupa bakteri atau virus juga bisa menyebabkan badan ikan cana menjadi bengkok. Kita akan mengupas lebih detail mengenai penyakit ini di tengah video. Yang ketiga, dikarenakan kelainan genetik. Beberapa ikan dapat memiliki kelainan genetik yang menyebabkan tubuhnya menjadi bengkok. Misalnya, ikan cana sering memiliki bentuk sirip atau ekor yang tidak normal karena kelainan genetik. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, pH air yang terlalu ekstrim atau kandungan amoniak yang tinggi juga dapat menyebabkan tubuh ikan menjadi bengkok. Jika ikan Anda mengalami bengkok tiba-tiba, sebaiknya segera periksa kondisi air dan lingkungan di dalam akuarium. Jika kondisi air dan lingkungan di dalam akuarium sudah ideal, maka kemungkinan penyebab bengkoknya adalah karena trauma atau penyakit. Yang kelima, nutrisi yang tidak seimbang. Nutrisi yang tidak seimbang dalam makanan ikan dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal pada tubuh ikan termasuk tulang yang bengkok. Dari 5 penyebab tersebut, kita akan mengupas satu penyebab yang paling rumit untuk diatasi, yaitu dikarenakan oleh penyakit. Spine deformities adalah kelainan bentuk tulang vertebrata dari kepala hingga ke ekor. Salah satu sindrom ini dikenal dengan penyakit skoliosis. Skoliosis pada ikan adalah suatu kondisi di mana tulang belakang ikan melengkung secara tidak normal. Biasanya, tulang belakang ikan harus lurus, tetapi dengan skoliosis, tulang belakang ikan dapat melengkung ke samping dalam bentuk huruf S ataupun C. Skoliosis pada ikan dapat terjadi pada ikan dengan berbagai jenis, seperti ikan mas, ikan koki, ikan gurame, ikan neon, termasuk ikan cana Anda di rumah. Skoliosis dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan cana Anda, seperti kesulitan untuk bergerak dan bernafas. Penyakit ini sangat sulit diobati dan dalam fase yang parah akan cenderung permanen pada ikan. Skoliosis pada ikan biasanya tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan kondisi ini mungkin akan mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan ikan cana Anda sepanjang hidupnya. Bakteri yang dapat menyebabkan tubuh ikan menjadi bengkok adalah bakteri dari genus Mycobacterium, terutama Mycobacterium marinum. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan penyakit tulang ikan atau fish tuberculosis. Infeksi ini dapat menyebabkan kerusakan pada tulang dan jaringan ikan, sehingga menyebabkan deformasi atau bengkok pada tubuh ikan. Selain itu, ada juga bakteri lain seperti Flexibacter columnaris dan Pseudomonas fluorescens yang dapat menyebabkan deformasi pada ikan, tetapi biasanya tidak seburuk yang disebabkan oleh Mycobacterium. Mycobacterium marinum adalah bakteri tahan asam gram-positif yang ditemukan di lingkungan laut dan air tawar. Bakteri ini memiliki bentuk batang dan bersifat aerobik, artinya hanya tumbuh di lingkungan yang mengandung oksigen. Mycobacterium marinum dapat hidup pada suhu antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Selain itu, beberapa virus seperti Infectious Pancreatic Necrosis Virus, IPNV, dan Infectious Hematopoietic Necrosis Virus, IHNV, juga dapat menyebabkan infeksi pada tulang belakang ikan dan menyebabkan terjadinya deformitas. Lantas, langkah apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengobati sindrom ini? Yang pertama sebagai pencegahan,
Pastikan kualitas air yang baik dan stabil. Ikan cana yang hidup dalam air yang tidak stabil atau tidak sehat cenderung lebih rentan terhadap penyakit dan kondisi seperti skoliosis. Kedua, berikan makanan yang seimbang dan bergizi. Makanan yang kaya akan nutrisi seperti protein dan vitamin D dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tulang ikan. Ketiga, kurangi stres pada ikan. Stres dapat memperburuk kondisi skoliosis pada ikan. Jadi pastikan ikan Anda hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Keempat, perbaiki nutrisi pada pakan. Pastikan ikan cana mendapatkan nutrisi yang seimbang dan memadai. Hal ini dapat membantu memperkuat tulang belakang dan mencegah skoliosis. Beberapa nutrisi yang penting untuk pertumbuhan tulang belakang yang sehat pada ikan meliputi protein, asam amino, vitamin D, kalsium, dan fosfor. Yang kelima, pengobatan dengan obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengobati skoliosis pada ikan, seperti obat antiinflamasi dan obat penghilang rasa sakit. Jenis obat untuk mengobati tubuh ikan bengkok akan tergantung pada penyebabnya. Jika deformitas tersebut disebabkan oleh infeksi jamur, maka penggunaan antibiotik atau anti jamur mungkin diperlukan untuk mengobati infeksi tersebut. Ikan yang terinfeksi Mycobacterium marinum harus disterilkan. Beberapa antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi Mycobacterium marinum pada ikan antara lain kanamisin, streptomycin, gentamicin, amikacin, dan ciprofloxacin. Pilihan antibiotik yang tepat tergantung pada jenis ikan, tingkat keparahan infeksi, dan sensitivitas bakteri Mycobacterium marinum terhadap antibiotik tertentu. Sebagai tambahan, Anda dapat menggunakan disinfektan seperti klorin untuk membersihkan dan sterilisasi akuarium yang terkontaminasi Mycobacterium marinum. Jika tubuh ikan cana bengkok karena trauma benturan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu memulihkan kesehatan ikan. Yang pertama, pastikan kondisi air di akuarium sesuai dengan kebutuhan ikan, sesuai jenis cana yang Anda pelihara. Karena kualitas air yang buruk dapat memperburuk kondisi ikan dan menghambat penyembuhan. Kedua, berikan makanan yang baik. Pastikan ikan diberi makanan nutrisi yang seimbang, perkaya dengan kalsium dan fosfor. Anda dapat mencoba memberikan perawatan tambahan seperti pemberian garam, atau menggunakan obat dan suplemen tertentu yang dapat menunjang kesehatan tulang ikan. Video ini kami buat bukan sebagai bentuk edukasi, namun hanya sebatas teori bahan diskusi yang kami kutip dari berbagai sumber. Bila Anda memiliki pengalaman seputar skoliosis pada ikan cana, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.